Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, halaman 218 sampai dengan 225, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam tema 4, yaitu pemberdayaan masyarakat, dan kita akan membahas lembar aktivitas 7 sampai dengan lembar aktivitas 10. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 218 lembar aktivitas 7, aktivitas individu. Pertanyaannya, bagaimanakah relasi Persatuan Maluku dan Papua pada masa Sultan Nuku? Hubungkan dengan kondisi hubungan Persatuan Papua dan daerah-daerah di Indonesia. Maka jawabannya adalah Sultan Nuku memperoleh pengakuan resmi dan diangkat sebagai Sultan Tidore setelah melalui perjuangan panjang dan penuh kegigihan. Nuku memerintah sampai 14 November 1805 dan meninggal sebagai Sultan Kerajaan Tidore. Sultan Nuku dalam pertempurannya selalu menang melawan Belanda. Tekadnya kuat untuk mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan Papua. Sultan Nuku bersatu dengan para raja di Papua untuk melawan penjajah. Mereka dengan gigih menghimpun kekuatan dan menyerang Belanda. Sukses besar ini merupakan perjuangan tanpa lelah dari Nuku dan para raja di Papua yang tidak mau dijajah Belanda. Pada akhirnya, Sultan Nuku dapat mengamankan dan membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya pada lembar aktivitas 8, halaman 221, aktivitas individu. Yang pertama, bagaimana kekuatan maritim Jepara pada masa Ratu Kalinyamat berkuasa? Jawabannya adalah pada masa Ratu Kalinyamat, kekuatan maritimnya sangat kuat karena memiliki armada lautnya yang kuat serta kekuasaan yang luar biasa. Banyak penguasa lain bekerja sama dengan Jepara. Kekuatan maritim Jepara pada masa Ratu Kalinyamat. Yang pertama adalah armada laut yang kuat. Yang kedua, pelabuhan yang aman. Yang ketiga, memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Malaka. Serta yang keempat, kerjasama yang baik dengan para penguasa lain. Pertanyaan yang kedua, bandingkan dengan kekuatan maritim Indonesia pada masa kini. Kekuatan maritim Indonesia cukup baik karena letak geografis yang terletak di antara dua samudra yang cukup potensial. Indonesia mempunyai potensi keanekaragaman laut yang melimpah dan potensi yang cukup besar dalam perdagangan dan pelayaran dunia. Indonesia mempunyai hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, masih adanya pelanggaran batas laut oleh negara lain merupakan ancaman bagi wilayah maritim Indonesia. Lembar aktivitas 9, aktivitas individu, halaman 222.
Bagaimana sebab-sebab dan akibat dari konflik Aceh dan Portugis? Jawabannya adalah sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa selain Spanyol yang melakukan perjalanan samudra dengan misi 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya, termasuk Malaka dan Aceh, Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Yang kedua, Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Akibat konflik Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya perlawanan dari rakyat Aceh. Yang kedua, munculnya tokoh pemimpin pergerakan rakyat Aceh seperti Laksamana Malahayati. Yang ketiga, setelah Aceh mengalami kekalahan perang yang berkali-kali, membuat Aceh tidak mempunyai pengaruh lagi di perdagangan dan pengaruh di kerajaan di tanah Melayu, dan membuat Portugis semakin besar. Serta keempat, walaupun Aceh kalah perang dengan Portugis, tapi Aceh tidak bisa dikuasai oleh Portugis. Selanjutnya, lembar aktivitas 10. Aktivitas individu pada halaman 225. Pertanyaannya, bagaimanakah karakteristik daerah Pontianak yang dipilih sebagai tempat untuk membuka pemukiman baru oleh Syarif Abdurrahman? Maka jawabannya adalah Pontianak masih berupa hutan yang lebat dan dilalui dengan Sungai Kapuas. Syarif Abdurrahman dalam menentukan lokasi Pontianak masih dalam keadaan hutan belantara yang dilalui dengan Sungai Kapuas. Ia membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Demikianlah video pembahasan untuk IPS kelas 7 halaman 225. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.